Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami ya, podcast yang akan membahas tentang tema pengaruh sistem belajar terhadap perkembangan peserta didik di sekolah. Yang dimana topik ini penting karena sistem pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai materi pelajaran saja, tetapi juga tentang pembentukan karakter perkembangan peserta didik yang ada di sekolah ya, baik itu dari segi kognitifnya, lalu ada sosialnya maupun emosionalnya seperti itu. Mungkin untuk pembahasan ini didasarkan pada hasil observasi yang telah kami lakukan, yang dimana kami melakukan observasi terhadap siswa kelas 10 dan kelas 11 di sekolah minggu lalu. Oke, mungkin untuk yang pertama kita langsung mulai saja ke dalam segmen yang pertama. Berdasarkan hasil observasi teman-teman sekalian, yang dimana proses pembelajaran ya tentunya di kelas itu melibatkan beberapa metode gitu, seperti penyampaian materi oleh guru, lalu ada diskusi kelompok, presentasi, bahkan kalau misal kita membahas tentang modernisasi itu kan terkait ada yang namanya media digital gitu dalam pembelajaran. Nah, mungkin kalau misalkan dari teman-teman gimana sih sebenarnya gambaran sistem pembelajaran yang ada di sekolah sepengetahuan teman-teman sekalian? Mungkin dari Mutia silakan. Oke, baik. Tadi pertanyaannya mengenai gambaran sistem pendidikan sekarang. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang tuh di Indonesia tuh menggunakan kurikulum merdeka. Jadi tuh lebih ke study center, di mana tuh pusatnya itu merupakan siswa. Nah, gambaran pembelajarannya tuh ya itu, semua tuh tergantung siswanya. Siswa tuh dituntut untuk lebih kreatif lagi, untuk lebih berinovatif lagi, gimana cara mereka belajarnya, kayak nyamannya gimana ya seperti itu gitu loh. Contohnya seperti jika mencari materi, itu tuh siswa diminta untuk mencari materi sendiri. Nah, kalau dari yang saya dapatkan hasil wawancara kemarin, itu tuh siswa sebenarnya tuh kurang cocok ya sama metode ini, karena mereka bilang mereka itu masih butuh sosok guru untuk membantu lebih dalam. Karena kan kalau menggunakan materi yang dicari sendiri, itu tuh belum tentu materi itu tuh benar. Jadi siswa bingung, oh ini materi yang aku cari udah bener belum ya? Apakah seharusnya tuh lebih dalam lagi materinya tuh mereka belum cukup, belum tahu, belum ngerti. Itu tuh mereka tuh butuh yang namanya sosok guru untuk mendampingi lebih dalam lagi ya. Kalau misalnya kita ambil persenan nih mungkin 60 banding 40 ya, seperti itu. Kalau untuk gambaran gimana sistem pendidikan Indonesia sekarang. Kalau dari pribadi saya mungkin menanggapi dari Mutia ya, mungkin saya punya gambaran ideal gitu, pembelajaran yang ideal tuh kalau menurut saya pribadi itu bisa mengkombinasikan beberapa cara atau metode gitu. Yang pertama itu mungkin pertemuan pertama atau minggu pertama dari full dari guru pakai metode ceramah, jadi semua materi dari guru, lalu yang minggu kedua itu bisa diskusi, minggu ketiga nanti bisa tanya jawab atau mungkin bisa ditukar tanya jawab dulu baru diskusi, lalu yang minggu keempat itu baru masuk ke presentasi gitu. Jadi ada prosesnya, mulai dari materi dari guru yang dimana berarti siswa itu harus mencerna atau menerima materi, lalu mencerna, lalu minggu depannya dipertanyakan ke guru, minggu depannya didiskusikan, lalu di minggu keempatnya itu baru masuk ke presentasi yang siswa mempresentasikan hasil apa yang diterima dari guru. Seperti menurut saya itu idealnya seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana proses berpikirnya siswa. Oke, kalau misalnya aku masuk ke dalam kesimpulan dari Mutia sama Bang Faisal tadi ya, misalkan dari berdasarkan kesimpulan tadi bahwasannya proses pembelajaran di kelas kan bukan cuma melibatkan tentang satu metode saja kan, yang dimana harus ada kombinasi gitu, yang dimana penyampaian materi oleh guru lalu mungkin diselingi oleh diskusi kelompok, sehingga itu kan bisa sistem dari pembelajaran itu bisa disampaikan ya, bisa terkoneksi dengan baik seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang sistem pembelajaran, bahwasanya kan dalam sistem pembelajaran itu bukan hanya sekedar penyampaian materi tadi yang saya katakan gitu. Lalu kalau misal dari segi aspek kognitif, seberapa paham siswa akan pembelajaran, seberapa paham siswa akan pengolahan materi. Kalau misalkan aku tanya nih,
sebenarnya apa sih pengaruh sistem pembelajaran ya terhadap pengaruh kognitif gitu di siswa? Ini kan berbicara kognitif ya, berarti kemampuan berpikir gitu. Nah, kalau saya sih menyorotinya dengan keberagaman kelas ini, berarti kemampuan berpikir atau kognitif satu kelas itu setiap siswa itu pasti berbeda-beda. Nah, itu PR-nya guru, tugasnya guru untuk bagaimana agar dengan kondisi kelas yang sangat beragam ini, pola pikir yang sangat berbeda-beda, cara berpikirnya beda, cara mengolahnya beda, bahkan menghasilnya akan pun beda. Nah, itu bagaimana cara guru untuk tetap materi itu bisa masuk ke siswa walaupun siswanya itu beragam gitu. Kalau misal kita membahas tentang perkembangan peserta didik, itu kan bukan cuma dari kognitifnya saja gitu. Yang artinya kognitif ini juga berkesinambungan dengan sosial dan emosional. Tapi aku mau bertanya tentang sosial dulu. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh belajar ya terhadap perkembangan sosial gitu? Bagaimana cara mencapai belajar terhadap sosialnya seperti itu? Mungkin dari Bang Faisal atau Mutia dulu. Jadi mungkin silakan Mutia. Oke, dari aku dulu ya. Dari yang aku lihat-lihat nih, kan belajar tuh nggak cuman kita belajar materi di kelas tuh, tapi tuh belajar tuh dalam hal itu banyak. Contohnya di ekskul itu kita juga belajar. Nah, apalagi di organisasi, contohnya di OSIS itu tuh juga mempengaruhi cara siswa itu bersosialisasi ya, sosial. Nah, dari yang sebelumnya kita tuh nggak berani apapun, dengan kita masuk organisasi tersebut tuh kan otomatis kita tuh dirangkul sama anggota lainnya. Nah, kita tuh diajak untuk berani. Nah, itu tuh mempengaruhi banget ke siswa itu. Dia tuh jadi lebih berani, nggak cuma di lingkup OSIS itu doang atau di ekskul itu doang, melainkan di publik yang lainnya. Cara ngomongnya juga makin lugas, makin percaya diri dan tidak pemalu lagi seperti itu. Nah, selain itu untuk sosial lain itu bisa dilihat juga dari kerja kelompok. Nah, itu tuh membangun yang namanya kerjasama yang yang kuat gitu loh bagi satu sama lain. Dengan adanya kerja kelompok yang dikasih oleh guru, tugas kerja kelompok itu tuh bisa membangun kita untuk gimana sih cara kerjasama supaya kompak tanpa harus mentingin ego masing-masing. Gimana sih dari banyaknya opini itu bisa menjadi satu. Nah, otomatis itu kan sangat berpengaruh ya bagi siswa. Gimana cara interaksi, cara dia memanage pikirannya itu kan dari belajar itu sangat berpengaruh, seperti itu menurut saya. Melanjutkan dari apa yang dikatakan Mutia ya. Kalau tadi kan Mutia membahasnya pengaruh belajar berpengaruh ke sosial. Nah, mungkin aku akan sebaliknya gitu. Jadi ya kehidupan sosial, bagaimana kehidupan dia di rumah, bagaimana dia bersosial dengan lingkungan sekitar rumahnya, mungkin dengan temannya atau saudara-saudaranya, sepupu mungkin. Dan di sekolah ya itu sangat mempengaruhi gitu. Karena bisa saja siswa itu kan dapat insight nggak cuma dari sekolah, dapat ilmu itu nggak cuma dari sekolah gitu. Misalnya bisa dari lingkungannya, dan itu nanti di sekolah dia bisa melatih. Misalnya dia di luar sekolah itu ada mungkin dia ikut sekolah sepak bola, atau mungkin dapat cerita dari ibu atau dari ayahnya, itu bisa diceritakan kembali ke sekolah. Biasanya kan seperti itu kan, siswa itu seperti itu, senang bercerita. Nah, itu maka akan mempengaruhi juga ketika ia belajar gitu. Bisa lebih pede, seperti yang dikatakan Mutia itu, bisa lebih pede ketika menyampaikan pendapat, ketika ditanya guru tidak gugup untuk menjawab. Pembahasan yang sangat mendalam ya oleh kedua narasumber kita. Baik, mungkin kesimpulan dapat kami simpulkan adalah berdasarkan hasil observasi tadi dapat disimpulkan bahwasanya sistem pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik seperti itu, yang dimana pengaruh tersebut ya terlihat pada perkembangan kognitifnya melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis, lalu sosial yang melalui kerjasama dan komunikasi, lalu ada perkembangan emosional terkait dengan mental dan kepercayaan diri seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan podcast kali ini ya mengenai pengaruh sistem belajar terhadap perkembangan peserta didik di sekolah seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga teman-teman yang mendengarkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.